Nah, segmen inilah segmen untuk Anda semuanya dan pasti ditunggu-tunggu karena ini penting sekali. Ini masalah harga diri. Masalah penampilan, biasanya kan gitu kan, love at the first sight, apapun lah itu pasti kan penampilan kan. Gimana caranya supaya awet muda dan siapapun pasti ingin tampil awet muda. Memiliki wajah tanpa keriput, jadi cita-cita khususnya untuk kaum murid. Ini saya agak aneh kalau saya ngomong ya. Tapi Prabu setuju, kita kalau Prabu sendiri untuk pria sendiri masih memikirkan nggak soal itu? Kadang-kadang sih, kadang-kadang. Tapi memang nggak bikin stres. Kalau perempuan ada yang bikin stres juga. Nah, Istri banyak saya sih yang jelas faktor kayak memang. gitu. Kalau istri saya sih pasti pikir tuh. Kalau ngobrol sama kita kan langsung tanya, aku tuaan ya gitu. Dijawab jujur, salah Marah. gitu kan. Itulah Dikasih dia tahu, wanita. Bohong juga dibilangnya bohong kamu nih. Iya, padahal sih emang secara natural kan seperti itu ya. Banyak alasan, banyak faktor yang menyebabkan seseorang biasanya ini mengalami penuaan dini. Bagaimana untuk mengantisipasinya karena bisa melakukan itu kok ya. Kita coba lihat informasinya. Tak bisa dihindari, semua manusia pasti mengalami penuaan. Usia yang bertambah tentunya berpengaruh pada elastisitas kulit manusia. Keriput seringkali menghantui, khususnya wanita saat usia bertambah. Bukan hanya faktor usia, WHO mencatat penuaan kulit secara dini juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti terlalu sering terpapar polusi dan sinar matahari, kebiasaan merokok, kurang mengkonsumsi air putih, dan tentunya intensitas stres pada manusia. Penuaan dini bisa dihindari dengan melakukan perawatan kulit secara berkala, berolahraga, menjaga pola makan sehat, dan menghindari paparan langsung sinar ultraviolet. Beberapa nama selebritas di tanah air membuktikan awet muda bukan hanya mitos, sebut saja seperti Sofia Latjuba, Donna Harun, Yuni Shara, dan Meriam Bellina yang hingga kini masih tampil awet muda. Pada usia yang tidak muda lagi, sebagian orang masih bisa merawat kulit wajah agar tetap sehat dan tampil lebih muda dibanding wanita seusianya. Fajar Fadilah, CNN Indonesia. Oke, tadi dulu. Udah senyum ya, 1, 2, 3. Duh, mudah-mudahan saya nggak tua lagi. Berapa usianya? Ya di mana kita bisa lihat? Ini di nih? situ. Waduh, tetap Aduh. 31 ya. Saya nggak berubah. Tapi kayaknya kalau Dokter paling muda loh di sini. Dokternya 28. pulang apa gitu langsung. Langsung gitu langsung. Oh, boleh juga nih. Tapi dokter nggak boleh ngomong usia lah ya. ampun. Ini memang dokter 28 tahun atau gimana? Iya kayaknya. Itu Iya, itu rahasia awet mudanya, Makanya Pra. itu dia. Bener banget lah kalau kita sekarang tanya sama dokter Yofi ya. Tentang gimana caranya supaya bisa awet muda gitu. Ini jadi sebenarnya gini, awet muda itu sebetulnya gimana sih? Definisinya awet muda yang benar itu seperti apa? Iya. Gitu? Definisinya sebetulnya banyak faktor penentu ya. Tapi kalau buat saya pribadi sebetulnya yang namanya awet muda adalah kita tampak lebih bahagia, lebih ceria, lebih semangat. Oh. Sebetulnya kulit pun akan menggambarkan seperti itu jadinya Oh, kan. Kalau gitu. kulit glowing, kulit sehat pasti tampaknya lebih ceria. Kalau kulit kusam tampaknya kok sedih gitu ya. Ketika kita juga mulai menua biasanya semua apa ya, kayak otot, kayak kulit mulai kendur ke bawah. Jadi kesannya bisa menimbulkan muka seperti sedih, bahkan seperti marah gitu. Jadi ketika kita melihat seseorang, kok dia cantik apa cerah gitu kan, Iya, bersinar iya. gitu. Kamu banyak masalah sih. Iya, terlalu banyak cemberut, terlalu banyak mengkerut. Curcol ya dia. Iya, gitu. Itu bisa betul gak sih dok, itu jadi salah satu faktor kenapa kita lebih cepat itu mukanya penuaan dini Maksudnya apa, gitu, jadi stres, Oh, iya. lebih banyak sedih, jadi kita harus senyum-senyum aja. Iya, karena begini, malam hari itu sebetulnya perbaikan kulit, perbaikan tubuh termasuk kulit itu terjadi lebih cepat. Malam hari. Malam hari. Saat Jadi, tidur maksudnya atau? Iya, dari mulai jam 11 sampai sekitar jam 3, jam 4 itu mulai terjadi perbaikan-perbaikan. Kalau kita tidur dengan kondisi stres, di mana hormon stresnya tinggi, perbaikannya akan melambat nih gitu. Jadi ketika bangun kita bukan apa ya, sama seperti kondisi sebelumnya atau mungkin lebih tua lagi gitu. Seperti itu. Jadi penting banget tidur malam-malam itu ini ya happy gitu Iya, jadi selesaikan lu masalah di luar sebelum pulang ke rumah gitu ya. Gimana? Iya ya, kayak gitu gimana ya dok ya? Pola pikir juga berarti Iya. kan yang sangat berpengaruh. Mindset, udah gitu kita mungkin cari hobi ya, Oke. cari ya hobinya jangan makan tapi ya nanti jadi gendut, jangan belanja juga ntar suami marah pulang-pulang ya. Suaminya makin tua ntar. Suaminya tua istrinya Oh nggak apa, justru itu menyerap energi. Oke, jadi yang pertama adalah tidur yang cukup dan tidur yang Bahagia. Iya, yang gitu. kualitasnya baik. Kualitasnya
imunitasnya baik gitu ya. Yang kedua apa lagi selain mungkin itu? kalau untuk kulit ya, kita mungkin ke arah kulit yang suka ditanyakan orang biasanya. Berarti kita menggunakan krim pelembab misalnya, atau krim apa ya, kalau disebut anti aging awet muda misalnya, bisa pemutih atau pencerah misalnya, moisturizer, itu bisa digunakan ketika malam hari di mana memang perbaikannya lagi cepat. Jadi jangan lupa membersihkan muka sebelum tidur. Jadi jangan mentang-mentang capek langsung bluk tidur Iya, gitu. iya. Jadi Bersihin dulu. Iya, itu minum air putih juga jangan lupa. Oke. Caranya tahu yang apa tadi krim-krim itu tepat untuk kita atau tidak itu gimana caranya? Biasanya sesuai dengan umur bisa, keluhan kita, atau mungkin konsultasi ke yang lebih ahli ya, Ke dokter ke gitu ya. dokter misalnya. Oke. Ada pilihan-pilihan yang lebih natural gak sih dok? Biasanya kan ada, aduh saya mau ada agak-agak sensitif misal mukanya terhadap bahan-bahan kimia. Apa itu lebih baik menggunakan bahan-bahan yang alami Ya, aja? yang lebih organik mungkin bisa jadi pilihan. Misalnya apa? Misalnya kadang-kadang kita bisa seperti orang-orang zaman dulu ya, kita menggunakan produk sendiri dari mulai misalnya kita bisa bikin masker sendiri, bisa bengkuang, bisa madu, bisa telur, macam-macam tergantung keluhan kitanya soalnya. Oke, jadi tadi yang pertama tidur, yang kedua air putih, ya, yang ketiga cuci muka sebelum tidur, Makan makanan yang sehat makan makanan yang pasti. sehat juga, itu penting juga ya untuk. Iya itu tadi ya, semuanya enggak sih sehat. Iya, saya olahraga aja. Olahraga belum disebut Oh iya, ya? olahraga juga. Olahraga juga harus seperti itu. Ya olahraga rutin lah ya minimal gitu. Misalnya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali cukup. Karena olahraga juga menimbulkan hormon senang. Iya. Oke. Itu bukan hanya kita ngejar capek terus kurus, enggak. Tapi olahraga yang biasanya saya kejar juga dia meningkatkan hormon senang juga. Ada gini loh dok, sebetulnya kan menua itu alami ya menurut saya. Memang mengikuti umur usia aja gitu. Tapi memang awet muda itu adalah nilai plus untuk perempuan atau pilihan. Kalau menurut dokter sendiri dengan berbagai macam hal ini, apapun berbagai macam pandangan masyarakat di Indonesia, itu gimana perkembangannya perempuan-perempuan yang memilih untuk operasi misalkan Itu daripada merawat diri sendiri? tetap kembali ke pilihan ya Pilihan, menurut saya. betul. Iya, kadang-kadang juga gini, operasi kadang-kadang dinilai sebagai sesuatu yang negatif gitu ya. Padahal kalau misalnya memang dia memerlukan, misalnya kecelakaan, misalnya untuk alasan luka yang jelas bakar, ya. misalnya atau apa. Tapi kalau menurut saya memang kalau wanita itu ingin meningkatkan menurut dia kualitas dirinya dengan melakukan hal-hal tertentu, selama tidak merugikan orang lain, kenapa tidak? Jadi sekali lagi itu pilihan ya. Ya. Dok, dari sekian banyak pasien yang sudah tentunya berkonsultasi sama dokter gitu ya. Sebetulnya wanita Indonesia itu apa aja sih masalahnya gitu sampai Masalahnya kurang pede aja, itu aja sih kalau kata saya. dia datang itu sebenarnya curhat itu apa sih kurang pede? Nah itu karena apa aja biasanya umumnya nih? Kebanyakan sih gini, mungkin orang Indonesia lebih terdoktrin dengan kalau cantik itu harus putih. Padahal tidak juga ya menurut saya ya. Justru bukannya orang luar lebih senang dengan orang Indonesia yang sawo matang, yang kesannya lebih eksotik ya segala. Jadi akhirnya kembali ke mindsetnya sendiri, apa yang menurut dia cantik. Banyak yang datang ke saya sudah cantik sampai saya juga bingung, aduh mau apa lagi ya Bu ya gitu. Kayaknya semua sudah perfect, tapi mungkin lebih dia mencari sesuatu yang lebih membahagiakan dirinya gitu, seperti itu gitu. Jadi dirinya sendiri malahan kalau gitu masalahnya sebetulnya ya. Iya, karena gini, stres sendiri pasti memang berhubungan dengan penuaan. Jadi ketika kita stres, penuaan akan lebih cepat, itu betul. Jadi mungkin juga pasien ini betul sebetulnya ketika dia merasa stres, dia akan cepat lebih tua. Jadi sehingga dia preventif, sebelum saya duluan treatment bisa. Jadi kadang-kadang ketika di klinik, saya juga menggabungkan antara manajemen stres dengan terapi kecantikan sendiri. Oh jadi ada Gitu. stress managementnya segala di Ada, sana ya. Kalau untuk ngomongin awet muda ya, pasti kita masuk Iya. ke stres juga. Apa nasihat atau anjuran yang paling sering keluar dari dokter? Dokter ya. Be happy. Enjoy life. Ketemu dokternya memang masih happy ya, pulangnya langsung lupa lagi kali. Sering-sering ketemu saya gitu. Nggak mau. Tapi ini nggak sih butuh biaya yang besar nggak sih maksudnya untuk bisa awet muda itu? Tergantung. Jadi gini, semakin kita mulai semakin dini, biaya semakin sedikit. Jadi seperti kita investasi ya terhadap awet muda. Jadi gini, kita bicara misalnya tentang kerut aja misalnya. Kalau kita diamkan, kerut itu akan jadi membekas, makin dalam. Itu terapinya makin susah. Oh, dan makin mahal juga. Dan makin mahal jadinya. Tapi kalau kita dari dini mencegah, dari mulai pola hidup, dari mulai treatment, ya tadi saya juga nyebut krim, itu semakin cepat. Jadi sebelum timbul, akhirnya jadi biayanya juga minim. Oke, kalau menyebut banyak yang ya banyak iklan-iklan menyebutkan gitu ya. 30 tahun segera mulai. Tapi sebetulnya sebelum itu kita Bisa. berapa? Pencegahan. Usia berapa?
Sebetulnya kalau ini untuk kulit saja. Iya, untuk kulit. Mungkin dimulai 28 sudah bisa. Lebih intensif ya maksudnya ya 28. Tapi kalau kita cerita tadi masalah tidur, masalah pembersihan wajah itu dari SMP juga sudah, dari kecil Pokoknya juga dari kan kecil tiap juga malam ya. juga udah. Biasanya kan udah mulai treatment. Selain kulit itu apa lagi sih yang masuk kategori sebagai treatment untuk awet muda ini selain kulit? Selain kulit, kegemukan misalnya. Oh iya, Gitu. ya masalah weight loss. Rambut, banyak. Oh iya, juga. ya rambut juga rambut jadi ini salah saya satu. memang punya masalah juga nih, ubannya udah. Tapi uban itu jadi masalah gak sih? Kayaknya enggak lah. Pak, Tergantung ya. kalau disangkanya highlight. Ombre-ombre. Tapi ada juga yang datang karena merasa saya sudah terlihat tua karena uban. Iya, ada Dan itu uban, ada rontok. Apa yang dilakukan? Bisa ya di treatment juga Untuk menghilangkan. atau tidak harus? sebetulnya? Tergantung pilihan. Kalau memang itu mengganggu ya bisa di treatment. Tapi biasanya semua keluhan penuaan itu berawal dari tubuh yang tidak sehat sebetulnya. Atau tidak optimal deh, bukan tidak sehat ya gitu. Jadi biasanya kita perbaikan dulu dari dalam. Kita akan coba bahas lagi lebih jauh ya tentang apa sih sebetulnya perbaikan dari dalam itu ya sesaat lagi. Tetap bersama kami. Where'd you